Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama Ibu Ika di channel Matsetki. Kali ini kita akan belajar mengenai pola bilangan. Nah, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari banyak kita jumpai penerapan pola bilangan. Misalnya, pola saat anak ini menyusun gelas ya. Susunannya pasti harus berpola agar gelas tersebut tidak jatuh. Ada juga pola spiral pada cangkang siput. Dan jaring-jaring laba-laba juga ternyata berpola ya. Dalam matematika dikenal istilah pola bilangan. Pola bilangan adalah susunan angka-angka yang membentuk pola tertentu. Misalnya segitiga, garis lurus, persegi, dan masih banyak lainnya. Contohnya adalah 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Contoh berikutnya adalah 2, 6, 10, 14, dan seterusnya. Contoh berikutnya lagi adalah 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Nanti kita akan belajar cara menentukan bilangan berikutnya dari sebuah pola bilangan. Nah, misalnya kita diminta untuk menentukan 3 suku berikutnya dari barisan bilangan berikut. Nah, sekarang kita akan belajar untuk menentukan bilangan selanjutnya dari suatu pola bilangan. Misalnya, tentukan 3 suku berikutnya dari barisan bilangan berikut. 1, 4, 7, 10, dan seterusnya. Nah, kita coba cari polanya ya. Lihat, 1 ke 4. Dari 1 ke 4 ini polanya adalah ditambah 3. Dari 4 ke 7 ini polanya juga sama, yaitu ditambah 3. Dari 7 ke 10 polanya juga sama, ditambah 3. Sehingga bilangan berikutnya adalah 10 ditambah 3, yaitu 13. Bilangan berikutnya setelah 13 berarti 13 tambah 3, yaitu 16. Dan bilangan berikutnya adalah sama, polanya masih ditambah 3, yaitu 19. Sehingga 3 suku berikutnya adalah 13, 16, dan 19. Nah, sekarang kita ke contoh berikutnya ya. Tentukan 3 suku berikutnya dari barisan bilangan berikut. 3, 6, 12, 24, dan seterusnya. Kalau ini polanya agak berbeda dari tadi ya. Ini tidak ditambah, tetapi dari 3 ke 6 ini dikali 2. Dari 6 ke 12 juga sama, polanya dikali 2. Dari 12 ke 24 ini juga sama, dikali 2. Sehingga bilangan selanjutnya adalah 24 dikali 2, yaitu 48. Bilangan selanjutnya berarti 48 dikali 2. 48 dikali 2 hasilnya adalah 96. Dan bilangan selanjutnya tetap polanya selalu dikali 2. Sehingga bilangannya menjadi 96 dikali 2. Hasilnya adalah 192 ya. Jadi 3 suku berikutnya adalah 48, 96, dan 192. Nah, sekarang kita akan menentukan 3 suku berikutnya dari barisan ini ya. 1, 2, 4, 7, 11, 16, dan seterusnya. Kita lihat, kalau dari 1 ke 2, ini polanya ditambah 1 ya. Dari 2 ke 4, berarti kita tambahkan 2. Dari 4 ke 7, kita tambahkan 3. Dari 7 ke 11, kita tambahkan dengan 4. Dari 11 ke 16, kita tambahkan dengan 5. Sehingga dari 16 ke bilangan berikutnya kita tambahkan dengan 6. 16 ditambah 6 hasilnya adalah 20.
2. Bilangan selanjutnya berarti kita tambahkan dengan 7. 22 ditambah 7 hasilnya adalah 29. Bilangan selanjutnya berarti kita tambahkan dengan 8. 29 ditambah 8 hasilnya adalah 37. Jadi 3 suku berikutnya adalah 22, 29, dan 37. Nah, contoh selanjutnya adalah kita akan menentukan bilangan selanjutnya dari pola bilangan ini ya. 1, 3, 3, 1, 5, negatif 1, dan seterusnya. Ini jika kita amati sebenarnya ada 2 pola dalam satu barisan bilangan ya. Yang pertama, Ibu tandai dulu. Ada 1, 3, 5. Nah, dari 1 ke 3 ini polanya adalah ditambah 2. Dari 3 ke 5 polanya juga ditambah 2. Sehingga bilangan selanjutnya adalah sama ditambah 2. 5 ditambah 2 hasilnya adalah 7. Nah, dari 7 ke bilangan berikutnya 41 ya bilangannya ya. Ini juga sama ditambah 2. 7 ditambah 2 hasilnya adalah 9. Nah, bagaimana dengan pola bilangan 3, 1, negatif 1, dan seterusnya? Bu hapus dulu ya. Bilangan yang belum pola kedua yang ada dalam barisan ini adalah 3, 1, negatif 1. Dari 3 ke 1 itu kan berarti dikurangi 2. 3 dikurangi 2 hasilnya adalah 1. Dan dari 1 ke negatif 1 juga sama dikurangi 2. 1 dikurangi 2 hasilnya adalah negatif 1. Sehingga bilangan selanjutnya adalah sama dikurangi 2. Negatif 1 dikurangi 2 hasilnya adalah negatif 3. Sehingga 3 suku berikutnya adalah 7, negatif 3, dan 9. Nah, sekarang kalau seperti ini gimana ya? 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan 2 ini diperoleh dari menjumlahkan 1 dengan 1. 1 tambah 1 hasilnya 2. 3 juga diperoleh dengan menjumlahkan 1 dan 2. 1 tambah 2 hasilnya 3. 2 tambah 3 hasilnya 5. 3 tambah 5 hasilnya 8. Sehingga bilangan selanjutnya adalah 5 tambah 8. 5 tambah 8 hasilnya adalah 13. Bilangan selanjutnya 8 tambah 13. 8 tambah 13 hasilnya adalah 21. Sehingga bilangan selanjutnya adalah 13 ditambah 21, yaitu 34. Sehingga 3 suku berikutnya adalah 13, 21, dan 34. Nah, barisan bilangan seperti ini kita kenal dengan sebutan barisan bilangan Fibonacci ya. Jadi suku selanjutnya diperoleh dengan menjumlahkan dua suku sebelumnya. Jadi 34 itu sama dengan 21 tambah 13. 21 itu diperoleh dari 13 tambah 8 dan seterusnya. Nah, demikianlah belajar kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa terbantu untuk memahami materi pola bilangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.